Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Hal yang luar biasa kali ini adalah ada sebuah buku yang memang ini tergolong dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya teman-teman. Dan bahkan buku ini buku sejarah terkait pendiri Nahdlatul Ulama NU teman-teman. Dan bahkan buku ini kemudian sudah disebarkan di berbagai sekolah-sekolah tertentu. Salah satunya adalah pesantren. Yang lebih menarik adalah bahwa ternyata pendiri NU-nya itu adalah Habib Hasyim bin Yahya dari Pekalongan. Apakah ini adalah penyelewengan sejarah? Apakah ini adalah pendistorsi sejarah? Ya, dan sebagainya. Ini harus diluruskan karena apabila ini penyelewengan sejarah, maka justru ini sangat berbahaya. Yang kita tahu bahwa pendiri NU adalah seperti Hasyim Asy'ari. Ya teman-teman, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Khalil Bangkalan gurunya dan sebagainya. Itu adalah pelopor-pelopor. Kemudian NU berdiri. Tetapi kali ini ternyata ada sebuah buku yang bertuliskan bahwa pendiri NU adalah Habib Hasyim bin Yahya dari Pekalongan. Apakah ini benar? Ini adalah pengakuan daripada muhibbin ya, orang yang sangat mencintai Habib saat itu. Kemudian beliau juga pernah mesantren di pesantren Jombang, yaitu santrinya Kiai Haji Wahab Hasbullah ya teman-teman. Kita akan dengarkan. CNU Kabupaten Tegal disebutkan di antara pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hasyim Yahya Pekalongan. Pertama tentu saya kaget. Iya. Kaget dan walaupun saya sudah pernah mendengar langsung ya. Mendengar langsung dari Habib Lutfi. Baik di haul ataupun saya pernah silaturahmi. Di haul mana itu? Di haul Habib Umar bin Toha bin Yahya. Bapaknya? Kakeknya Habib Lutfi yang ada di Indramayu. Oh, jadi setiap tahun kan haul dan saya hadir gitu. Kebetulan dekat rumah Pak Yusuf. Oh gitu. Dekat rumah. Ya. Kalau Habib bin Yahya setiap tahun dihauli dan Habib Lutfi selalu hadir. Ceramah-ceramah di situ yang Anda pernah dengar? Saya pernah dengar langsung dari beliau ketika waktu silaturahmi. Namun saya melihat pada waktu itu ya mungkin saya anggap saya takdim ya kepada beliau. Ya udah saya diem aja gitu. Artinya anggaplah itu sebuah cerita gitu loh. Sebuah cerita yang saya sebagai muhibbin harus mendengar seorang guru kan gitu. Menghargai, menghormati. Namun belakangan ini dengan beredarnya nasab Ba'lawi, masuk kepada wilayah sejarah NU. Nah ini kan saya sebagai santrinya Mbah Wahab, sebagai santri Tambak Beras Jombang, Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah didoktrin terkait dengan pendirian Nahdlatul Ulama dalam versi ada Habib Hasyim masuk sebagai salah satu pendiri. Nah saya tidak pernah mendengar. Makanya ketika ada salah satu Robitoh ya kan, RMI ya kan, mencetak buku dan itu menjadi pembelajaran, itu bagi saya ini adalah sebuah kecolongan ya. Kecolongan karena saya yakin itu insya Allah, mohon maaf Abah, insya Allah itu adalah fiktif itu. Dan saya sebagai santri Tambak Beras Jombang, santri Mbah Wahab, saya tidak terima. Anda tersinggung dengan apa pencantuman Habib Hasyim bin Yahya itu sebagai pendiri? Iya, saya tidak terima dan saya akan melakukan langkah-langkah ya, melakukan langkah-langkah hukum untuk untuk mengakhiri. Karena ini. Baik sebentar teman-teman. Ini buku sudah tersebar luas ya teman-teman, bahwa salah satu pendiri NU adalah Hasyim bin Lutfi Pekalongan. Kalau beberapa konten sebelumnya saya mencoba bahas terkait dengan buku juga yang sudah tersebar terkait Wali Songo, Sunan Muria binnya itu diganti ya. Kita tahu bahwa Sunan Muria ternyata di dalam buku yang sudah tersebar, yang kita kategorisasi bahwa buku tersebut adalah penyelewengan sejarah,
ternyata ayah dari Sunan Muria itu adalah bukan Raden Said atau bukan Sunan Kalijagat, tetapi ternyata sudah dirubah, sudah diselewengkan dan sebagainya. Dan sekarang ada lagi ternyata buku yang sudah tersebar, dan bahkan ini menarik ya teman-teman, bahwa buku ini dicetak atau diproduksi oleh RMI, di mana RMI itu adalah Banom Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian kenapa RMI Tegal ini memproduksi ya buku sejarah yang sudah disebarkan, tetapi ternyata pendiri NU-nya ditambahkan ya. Sebenarnya apa sih tujuannya? Apakah kemudian seperti teman-teman bilang bahwa merekayasa sejarah dengan mencatut nama-nama daripada keluarganya, merekayasa sejarah dengan cara menambahkan nama-nama daripada keluarga maupun kakeknya dan sebagainya, sehingga kemudian seakan ada kontribusi bahwa keturunannya adalah seorang pahlawan, seorang pendiri NU, dan kemudian divalidasi oleh warga Nahdliyin secara keseluruhan di Indonesia ini. Itu ya teman-teman. Luar biasa. Apa langkah daripada PBNU? Apakah diam saja? Andai kata diam saja, wow, sungguh mengkhawatirkan. Bukunya sudah beredar. Bukan hanya cerita, bukan hanya omongan yang saya dapat dari Habib Lutfi ya. Ternyata itu sudah dicetak menjadi buku dan menjadi konsumsi proses pembelajaran di madrasah PNU-an. Berarti ini ada arah untuk membelokkan sejarah dan kiprah Mbah Wahab sebagai seorang inisiator, sebagai seorang penggerak Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini akan membuka peta jalan yang sesat bagi generasi Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus diakhiri, harus dihentikan. Mohon maaf Abah, ini adalah keliru dan ini adalah sesat dan ini adalah salah. Saya katakan salah karena tidak ada manuskrip, tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hasyim. Mohon maaf Abah, tidak ada. Dan itu tidak benar. Sekali lagi saya sebagai muhibinya Abah dan juga saya sebagai santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu, fiktif, dan itu tidak benar. Oke, baik. Beliau itu adalah muhibbin daripada Habib Lutfi sendiri ya, dan bahkan dia juga alumni santri daripada Pondok Tambak Beras Darul Ulum Tambak Beras Jombang ya, di mana itu adalah pondok pesantrennya Abah Wahab Hasbullah ya teman-teman, selaku inisiator bersama Ki Haji Hasyim Asy'ari ya teman-teman. Juga beliau sekali lagi meminta maaf kepada Abah Lutfi, maksudnya ya Habib Lutfi, bahwa yang demikian itu salah, mohon tidak diteruskan seperti itu, karena tidak ada literasi satupun yang membuktikan bahwa pendiri NU adalah ayahnya atau kakeknya daripada Habib Lutfi itu sendiri ya teman-teman. Sampai bahkan beliau meminta maaf kepada Abah Lutfi, katanya begitu. Jangan diteruskan. Ya, Anda langkah Anda melaporkan pencetaknya atau bagaimana nih? Ya tentu sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang menerbitkan. Iya. Ya. RMI Tegal ya. Ya, persoalan RMI-nya narasumbernya dari mana? Itu biar penyidik. Iya. Saya pastikan demi untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan generasi Nahdlatul Ulama tidak sesat, ya kan, untuk terus menjadi garda depannya adalah Nahdlatul Ulama, generasi yang sehat, itu adalah generasi yang pola pikirnya juga harus cerdas. Nah, pola pikir cerdas ini adalah tidak bisa lepas daripada mereka memaknai ya daripada sejarah itu sendiri. Nah, kalau kita disuguhkan kepada sejarah yang salah, maka generasi NU ke depan pola pikirnya juga akan salah. Jika ada pihak yang mengklaim bahwa salah satu pendirian Habib Hasyim, saya pastikan tidak ada buktinya. Saya pastikan itu adalah palsu, tidak ada buktinya. Saya pastikan. Makanya kalau tidak segera minta maaf, ya, saya sebagai santrinya Mbah Wahab akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah, supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat. Karena bahaya ini. Ketika pola pikirnya kita sesat, bangsa Indonesia mau jadi apa? Terutama bagi generasi kader Nahdlatul Ulama. Jangan sampai lepas daripada sejarah itu sendiri. Baik, memang iya juga ya teman-teman.
Saya pribadi justru sebenarnya tidak mempersoalkan terkait amaliyah keislamannya. Dia mau mengajarkan apa, dia mau berperilaku apa, sebenarnya bagi saya pribadi ya silahkan saja. Tetapi satu hal yang memang membuat saya harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa saya tidak suka siapapun orangnya yang menyelewengkan sejarah. Apalagi kemudian ini berbicara sejarah ke-NU-an, sejarah kemerdekaan, sejarah Islam yang sebenarnya yang ada di Indonesia itu sendiri. Salah satunya sekarang adalah sejarah pendiri NU itu siapa. Ternyata di sana ada Hashim bin Yahya dari Pekalongan. Apakah itu benar? Beliau mengatakan itu adalah sesat, itu adalah penyelewengan sejarah. Justru saya pribadi begitu. Jadi tidak suka siapapun datangnya ucapan itu, apalagi dalam bentuk sebuah buku, yang buku itu sudah disebarkan dan artinya sudah banyak yang membacanya, bahwa sejarah ini, sejarah yang sesat ini nanti akan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ini yang berbahaya. Justru kita harus halau bahwa cara memperbaiki itu adalah dengan cara menstop, dengan cara kemudian mengawal seperti ini, menganalisa dan sebagainya, bahwa yang demikian adalah penyelewengan sejarah, sesat dan sebagainya yang tidak patut diteruskan, yang diajarkan kepada publik, ya teman-teman. Sejarah itu penting, Pak Yusuf. Ya, oke. Mungkin bukan ini harapan Anda terhadap Habib Lutfi bagaimana nih terhadap narasi bahwa Habib Hashim bin Yahya adalah salah satu pendiri, dan di buku yang dicetak oleh RMI Tegal itu pendiri ulama NU adalah satu Mbah Holil Bangkalan. Kemudian kemudian yang kedua Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Ketiga baru Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masya Allah. Bahkan itu Habib Hashim bin Lutfi Pekalongannya itu di urutan nomor 2. Yang pertama adalah Mbah Holil Bangkalan, kemudian Habib Hashim, yang ketiga baru Kiai Hashim Asy'ari. Masya Allah, luar biasa. Durhaka sekali. Luar biasa ini di sini. Nah, Anda seperti apa ini nih? Kemudian sebagai muhibin kan pasti ini kecewa gitu ya. Di satu sisi Anda sebagai muhibin, di satu sisi Anda sebagai murid ideologisnya atau santrinya Mbah Wahab. Ya, Pak Yusuf, dalam hal ini betul saya adalah santri Mbah Wahab dan juga saya muhibin Habib Lutfi. Tapi dalam persoalan sejarah, saya tegas saya katakan, mohon maaf Abah, ini salah Bah. Mohon diluruskan dan mohon dicabut, dan sudah harus diakhiri ceramah-ceramah Abah di haul-haul yang menyatakan terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Pendirinya salah satunya adalah Habib Hashim. Itu adalah, mohon maaf Bah, itu salah, keliru. Mohon untuk tidak lagi disampaikan di forum-forum haul, karena menciderai ya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sangat melukai Bah. Ternyata apa yang tertera di dalam buku ini sebenarnya sudah diceritakan di dalam acara-acara publik, misalkan haul, misalkan acara-acara keislaman dan sebagainya, bahkan acara PHBI ya yang besar begitu, diceritakanlah oleh Habibie tersebut ya teman-teman. Ini beliau kesaksiannya, karena beliau sendiri adalah muhibbin ya. Sangat melukai generasi daripada Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya Bah sebagai santrinya Mbah Wahab langsung. Saya santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil hak walau kana muron, maka saya harus katakan Bah, mohon segera dicabut dan diluruskan, dan Abah berhenti menyampaikan di forum-forum haul terkait dengan sejarah NU adalah salah satunya Habib Hashim, itu salah dan keliru. Oke, baik. Wah, luar biasa. Itu ya teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita juga harus care, harus peduli ya. Ketika ada yang salah, kita harus katakan salah. Ketika ada penyelewengan sejarah, maka kita harus halau, minimal
dibuat stagnan, tidak berkembang, tidak menjadi konsumsi publik, kemudian publik mengerti bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.